Salam edukasi. Perkenalkan, saya Andreas Yoga Arditama, guru kelas 6 SD Negeri Gunung Ungkal 1, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Ingin membagikan pengalaman saya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yuk, mari ikut ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Sudah sarapan hari ini? Beneran loh? Bagus. Selalu awali hari kalian dengan sarapan, karena dengan sarapan kalian akan memiliki energi. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saya berkesempatan memberikan sesuatu yang berbeda untuk murid saya. Semula saya tidak menyadari bahwa hal ini tuh penting, tapi ternyata sangat berguna untuk murid saya. Kejadian minggu lalu telah menyadarkan saya bahwa setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar auditori yang dapat menyerap pelajaran yang disampaikan guru melalui ceramah. Ada juga murid yang aktif belajar jika mendapat materi yang divisualisasikan secara menarik. Nah, ada juga yang unik. Ada murid yang memiliki gaya belajar kinestetik, yang suka bergerak dan menyentuh langsung sumber belajar. Murid ini akan cenderung mengabaikan penjelasan yang disampaikan secara ceramah. Dengan adanya perbedaan tersebut, saya mencoba menemukan cara untuk membawa berbagai jenis sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar ke dalam ruang kelas. Namun, ruang kelas ini luasnya sangat terbatas. Oleh karena itu, saya perlu menyadarkan siswa bahwa selain di lingkungan nyata, sumber belajar itu juga terdapat di lingkungan virtual. Dan untuk mengarahkan siswa ke sumber belajar tersebut, saya menggunakan QR Code. Apa itu QR Code dan bagaimana cara menggunakannya? QR Code atau Quick Response Code adalah barcode dua dimensi yang dapat memberikan beragam informasi dengan cara pemindaian. Jadi, ketika murid menggunakan handphone mereka sebagai alat pemindai, ia akan dapat memperoleh informasi yang ia pilih. Strategi ini saya gunakan untuk membantu membimbing murid mencapai tujuan belajar mereka agar tahu arah ketika berselancar di lingkungan virtual. Oleh karena itu, saya mencoba membuat media bernama Galeri QR Code yang berisi kartu-kartu QR Code yang bertaut dengan sumber belajar visual maupun audiovisual. Berbagai sumber belajar tersebut saya persiapkan di dalam Google Drive, lalu saya proses tautannya menjadi kartu-kartu QR Code. Nantinya, saya akan mengkombinasikan galeri QR Code tersebut ke dalam sumber belajar lainnya yang dapat mengakomodir berbagai gaya belajar siswa, seperti poster dan juga ular tangga edukasi. Materi rangkaian listrik pada tema 3 kelas 6 memungkinkan adanya kegiatan praktikum yang dapat dikombinasikan dengan sumber belajar lain yang tersedia pada galeri QR Code. Pada saat perencanaan sudah mantap, kemudian saya membuat media dengan peralatan yang sederhana. Poster saya buat menggunakan gabungan 4 kertas folio untuk menghasilkan gambar yang cukup besar. Begitu juga dengan ular tangga yang dicetak dalam ukuran 2 kertas folio. Dan setelah semuanya siap, media-media tersebut saya setting di kelas dan beginilah hasilnya. Akhirnya, media ini menjadi modal untuk kegiatan belajar mengajar. Karena hari ini kita akan belajar tentang listrik, maka sekarang kita laksanakan dengan praktikum ya.
Nanti kalian akan menggunakan alat-alat yang saya sediakan di sana. Kemudian kalian nanti membentuk kelompok lalu melakukan praktikum. Paham ya? Paham. Ya, sekarang kita bentuk kelompok. Kegiatan praktikum memberikan kesempatan kepada murid untuk mendapatkan pengalaman belajar yang nyata. Mereka akan menyentuh dan mengamati objek secara langsung. QR Code juga dapat digunakan untuk membagikan petunjuk praktikum secara elektronik. Tujuannya adalah melatih siswa untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tapi tentunya, lembar kerja berbasis kertas tetap digunakan untuk melatih keterampilan menulis. Saat praktikum, murid dibimbing untuk sampai pada kegiatan membuat kesimpulan sebagai hasil dari praktikum. Namun, kegiatan praktikum ini hanya menyimpulkan sedikit pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, murid dapat mengakses galeri QR Code dan memilih sumber belajar sesuka hatinya. Ada yang memilih video, slide, ada juga yang lebih senang mengakses website yang berisi pengetahuan umum. Selain itu, guru dapat memberikan latihan soal yang berbentuk Google Form untuk dikerjakan siswa secara mandiri. Kartu QR Code di dalam galeri dapat diperbaharui setiap saat, sehingga sumber belajar yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid dan siap diakses setiap saat. Bagi murid yang menyukai tampilan visual, murid dapat belajar melalui poster atau infografis yang telah dipajang di dinding kelas. Dalam hal ini, guru memberikan kemerdekaan kepada murid untuk mengakses sumber belajar seluas-luasnya, termasuk menyediakan buku sebagai bahan bacaan. Walaupun terdengar kurang kekinian, membaca buku tetap menjadi dasar untuk memperkuat literasi siswa. Ular tangga edukasi dapat digunakan sebagai sumber belajar sekaligus sebagai pelepas penat bagi murid. Fungsinya sama seperti ular tangga pada umumnya. Hanya saja ular tangga ini dilengkapi dengan kartu pertanyaan. Setiap pemain yang menduduki ular atau tangga diberikan kesempatan untuk menjawab kartu pertanyaan dan apabila benar, akan diberikan reward atau dibebaskan dari hukuman. Pada akhirnya, pembelajaran yang berdiferensiasi merupakan suatu usaha guru dalam melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan guru untuk memberikan layanan pembelajaran yang terbaik bagi siswa sesuai gaya belajar yang mereka miliki. Salam edukasi, maju selalu pendidikan Indonesia.